Iya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat. Selamat sore, Coach Lina. Apa kabar? Salam sehat. Apa kabar, Pak Heri? Apa kabar ini? Luar biasa. Terima Luar kasih biasa. banyak atas kehadirannya. Selamat datang di acara. Ini acara baru ini adalah baru episode kedua ya, Fanaya Fireside Chat. Jadi kenapa kita Fireside Chat sih? Ya kayak kita ngobrol-ngobrol aja gitu di samping api unggun ya. Jadi relax. Dan karena kita ngobrol, maka apa sih yang menjadi berbeda? Bukan asal ngobrol, tapi kalau mungkin Anda semua sudah terbiasa untuk mendapatkan bisnis case study, biasanya bentuknya tertulis, resmi-resmi banget gitu ya. Maka inilah bentuk live business case study, di mana setiap episode dari Vanaya Fireside Chat, kita akan ngobrol langsung untuk menggali case study dari pelakunya langsung di dalam industri ya. Dan untuk kali ini tema kita adalah business transformations. Kita akan menggali dari dua narasumber yang luar biasa dan case study dari dua company gitu ya. Kebetulan dua-duanya juga multinational companies. Dan karena ini kita betul-betul ngobrol langsung, maka boleh ditampilkan sedikit rule of the game-nya. Tim, silahkan. Jadi nomor satu mungkin adalah silahkan Anda semua yang hadir di sini please on cam. Ya, karena kita akan ngobrol. Jadi pada setiap segmen saya akan betul-betul untuk mengengage semua di mana everyone itu adalah bagian dari tim ini. Jadi bukan cuma satu narasumber kita belajar dari satu pihak, tapi justru kita saling belajar satu sama lain. Jadi jika Anda juga punya cerita story tersendiri, silahkan di-share. Saya akan invite Anda untuk terlibat dan Anda bisa berdiskusi langsung juga dengan speaker hari ini sebagai case study kita semua. Dan bagi Anda yang hadir sekarang, terima kasih banyak yang sudah register. Tidak semuanya kita betul-betul selected yang betul-betul mau untuk involve gitu ya. Maka nanti Anda akan mendapatkan versi written-nya ya, di mana akan mendapatkan ringkasan atau insight wrap up dari hari ini dalam bentuk case study secara tertulis gitu ya. Jadi silakan aja. Dan bahkan nanti kita ada segmen khusus untuk men-challenge. Jadi tidak hanya bertanya, tapi juga bisa men-challenge. Baik. Semoga cukup jelas ya. Dan bagi Anda selain on cam, mohon izin kalau boleh di samping nama Anda juga diberikan nama dari company Anda supaya para narasumber kita hari ini juga bisa dapat insight. Oh oke, inilah kemudian siapa dengan siapa kita berbincang-bincang. Ya, oke, baik. Nah, yang berikutnya kita akan perkenalkan nih narasumbernya yang luar biasa ya. Kita akan melakukan satu case study dari yang pertama, selamat datang Bapak Dion Sumedi, Mas Dion ya. Beliau adalah Chief Commercial Transformations dan Innovation di Heidelberg Materials Asia. Ini lebih dari 25 tahun pengalaman di FMCG dan juga building materials, mulai bekerja 3 tahun pertama di business consulting, lalu 14 tahun di FMCG khususnya di Sales Marketing Innovations, di General Management, dan juga sudah lama sekali selalu lead di dalam berbagai macam transformation project. Kemudian sesudah bergabung dengan Coca-Cola dan Mondelez, kemudian berpindah masuk ke building materials di LafargeHolcim, menangani merger dan acquisition di sana, dan terakhir landing di Indosemen, bagian dari Heidelberg di Indonesia. Dan ternyata yang menarik di sales and marketing ya, dan yang menarik adalah ternyata nanti kita gali sama-sama, beliau melakukan transformasi di commercial dan juga supply chain di Indosemen, dan ternyata sukses story-nya dari Indosemen membuat beliau kemudian diangkat ke Heidelberg Material Asia dan menularkan sukses commercial transformation dan innovations ke seluruh Asia dan report langsung kepada CEO Asia. Selamat sore, Mas Dian. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lira dan teman-teman semua. Senang sekali bisa bergabung pada sore hari ini. Thank you waktunya sudah mau sharing nih ya tentang bagaimana sih melakukan commercial transformation, bahkan mungkin nanti sedikit di hint gitu ya, bahkan juga transformasi di supply chain juga dan kemudian ke seluruh organisasi di Indosemen ya, case tadi kita hari ini. Nah, Insya Allah. kemudian yang kedua. Nah, speaker kita yang kedua ini Pak Toto Soeharto. Oh, ini juga sudah lebih dari 25 tahun ya di leadership terutama
experience-nya sudah luar biasa, 20 tahun lebih di Jerman ya, baru pulang ke Indonesia kembali 8 tahun terakhir. Betul ya Mas Sato ya? Hmm. Biasa di Siemens, di Bosch gitu kan. Ini benar-benar, kalau tadi Pak Dion adalah dari sales and commercials, marketing, ini justru dari manufacturing-nya langsung yang kemudian justru masuk ke dunia sales and marketingnya juga, melanjutkan sebagai managing director di Bosch Indonesia, dan kemudian memegang dua, ini luar biasa ya, memegang dua di SKF, yaitu Presiden Director SKF Indonesia dan sekaligus Managing Director dari SKF Industrial Indonesia, lalu melakukan merger antara unit yang di commercial dengan unit yang di manufacturing, menjadi satu SKF Indonesia, dan terakhir sekarang menjadi country manager. Waktu itu selalu undersupply. Jadi for decades di Indonesia itu undersupply untuk semennya. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pernah ingat tahun 2000, akhir tahun 2000-an sampai 2010, 2011, 2012 selalu bisa harganya naik setiap tahun bisa 2, 3, 4 kali. Nah, itu jadi benar-benar jadi seller's market, whatever produce sold immediately. Tapi pada sekitar 2014, 15, 16, nah itu kapasitas-kapasitas baru muncul dari pemain-pemain baru, brand-brand baru banyak datang, jadi menjadi oversupply. Jadi in a matter of 3-4 years menjadi oversupply, dan banyak sekali pemain-pemain baru yang tadinya sekitar tahun 2008-9 hanya mungkin 8-9 brand, sekarang sudah menjadi 25-27 brands. Nah, jadinya itu boarding platformnya isunya adalah how to change the way the sales team work. Nah, bukan hanya sales team, tapi the whole operation dari yang jadi operation excellence menjadi lebih customer centric. Jadi kira-kira itu bisnis isunya. Oke, dan artinya kenapa kemudian memutuskan Mas Dian bahwa karena memang bertransformasi dari operation excellence menjadi customer centric, maka inisiatif awalnya adalah transformasinya dari commercial kemudian Iya, baru karena yang kita mana itu mau gimana? berubah menjadi customer centric, jadi kita dari yang frontline harus juga mengetahui apa sih gaps-gapsnya. So kita melakukan assessment apakah gap-gap kita terhadap apa namanya kebutuhan di market. Tapi yang pertama adalah dari yang penting dari pengalaman saya adalah leadership itu kunci. Komitmen dari Jadi, leadership top down itu menjadi sangat kunci pertama ya. adalah identifikasi market outlook dan burning platforms yang dihadapi untuk kedepannya oleh top management, dan top management punya komitmen, oke, ini masalahnya, what are the road issues, dan ada punya visi mau bawa kemana, Hmm, lalu baru itu melakukan mulai rolling out, oke, so project team melakukan assessment, gaps analysis, di mana sih root cause-nya, dan lalu kita bisa prioritize dan buat tim untuk I melakukan see. transformasi. Nah, itu mulainya tergantung dari mana fungsi yang paling harus berubah secepatnya. Yang harus berubah duluan tuh yang mana Ya, gitu ya. dan Karena ini memang perubahannya ke kebetulan, customer centric dari ya situ. Ya. kebetulan juga ini sebelum saya di semen juga saya kan di perusahaan semen lainnya, ya, Lafarge, Hmm. dan itu juga mulai saya sebenarnya melakukan ini di Lafarge dulu, Oke. gitu. Iya, iya, Jadinya iya, itu iya. memang jadi itu kita melakukan itu karena memang kebutuhan market tim harus berubah dari yang cuma yang seller Iya, menjadi iya, buyers iya. market. The way we work juga harus berubah, dan the way we work berubah itu semuanya dari proses, sistem, organisasi, Hmm. people. Oke. Iya, 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 iya. Baik, terima kasih Mas Jan. Kalau Mas Soto gimana ceritanya nih kalau SKF Indonesia waktu itu triggernya? Ya, triggernya dari perubahan yang diamanatkan oleh top manajemen ya waktu itu, ya setuju dengan yang tadi disampaikan juga, memang perubahan atau transformasi itu harus ada komitmen dari top manajemen ya. Kalau itu tidak menjadi mandat, nanti banyak sekali kendala dan tantangan yang dihadapi. Itu mungkin memang mandatnya waktu itu adalah bagaimana perusahaan bisa meningkatkan bisnis performance-nya ya, yang memang kadang-kadang kita kalau sudah unggul gitu, kalau sudah menjadi nomor satu beberapa lama gitu, nah ada semacam
ya kenyamanan yang itu membuai kita untuk akhirnya berimpact pada bisnis performance saat itu. Jadi manajemen ingin ya boleh dibilang mungkin merevitalisasi kembali supaya bisnis performance-nya kembali ketika perusahaan berada pada posisi yang puncak lah, yang jaya gitu. Nah, kemudian juga selain internal tentunya ya, bisnis proses banyak atau bisnis performance banyak menyangkut juga internal isu ataupun terkait dengan budaya dan juga kinerja dan sebagainya, tapi juga di faktor luarnya waktu itu memang kompetisi semakin seru gitu ya, banyak pemain-pemain baru dengan produk-produk mungkin yang lebih baru, dengan proses yang lebih efisien sehingga bisa menawarkan produk-produk tersebut dengan harga yang jauh lebih murah misalnya, meskipun kalau kita bandingkan lagi tentunya dengan kualitas yang berbeda gitu. Kadang-kadang market juga ada shifting gitu, lebih ke produk yang lebih murah mungkin meskipun kualitasnya tidak bagus dan sebagainya. Nah, itu repositioning kita kembali di market itu juga menjadi penting gitu ketika triggernya tadi ada dari luar juga gitu. Kadang-kadang dua hal yang harus kita kombinasikan ketika kita melakukan transformasi, apa internal triggernya dan kemudian mungkin situasi market, kemudian juga kompetisi atau customer base yang berubah sehingga ketika kita melakukan transformasi, internal juga mengerti bahwa ini bukan hanya transformasi just for transformation gitu ya, tetapi untuk mengantisipasi pasar, mengantisipasi kebutuhan customer, dibutuhkan perubahan dari mulai mindset mungkin ya, bahwa kita harus lebih inovatif lagi, kita harus lebih agile lagi, kemudian juga perubahan dari cara kerja bisa jadi ya, bagaimana kita dulu membuat sebuah produk seperti ini, apakah bisa dibuat lebih efisien lagi, apakah ada inovasi teknologi baru yang mendukung kita udah lebih cepat lagi dalam mendesain, memproduksi dan juga mendeliver produknya ke customer. Jadi itu yang men-trigger sehingga perubahan itu perlu dilakukan, dan banyak perusahaan juga mungkin ketika berjalannya waktu lupa untuk melakukan banyak inovasi atau perubahan yang itu membuat perusahaan akhirnya memiliki performance yang kurang bagus gitu. Artinya ini kan ada, kalau saya boleh simpulkan ya, baik Indosemen maupun SKF Indonesia itu kan trigger paling utamanya adalah perubahan di kondisi market, kompetisi makin tight, betul ya, pemain tadinya sedikit jadi makin banyak, kira-kira gitu ya, sehingga performanya jadi turun, tidak seperti peak lagi seperti dulu, kira-kira gitu kan. Nah, mungkin silly questions lah, apa iya top manajemen yang karena tadi ada komitmen top manajemen ya akan tertrigger, akan terpicu untuk melakukan transformasi ketika bahkan sedang peak. Ini kan sempat turun dulu, Ya. terus menyadari ternyata kompetisi tinggi. What do you think from your experience? Silakan. Mungkin dari Mas Oto dulu, kemudian Mas Dio. Ya, jadi ketika kita berada di puncak biasanya kita lupa ya. Kita banyak sekali contohnya ya, biasa dijadikan case study juga seperti Kodak ya, seperti Mm-mm. Nokia ya, atau BlackBerry yang banyak dikenal di Indonesia tapi jarang dikenal di luar gitu. Nah ini kan mereka itu sempat puncak-puncaknya, semua orang punya Nokia ya, tapi sekarang semua orang punya merek lain gitu kan. Nah itu ada banyak hal yang memang terkait dengan keputusan dari top management ya. Mungkin ketika ada teknologi baru kita membatasi perusahaan kita untuk menggunakan teknologi itu, ketika ada tools baru untuk bekerja, untuk mempermudah pekerjaan di perusahaan kita juga tidak mengimplementasikannya. Kemudian ada yaitu usulan internal yang saya tahu ya, ketika sebenarnya yang menemukan digital kamera itu yang pertama Kodak sebenarnya. Mm-mm. Cuman karena ditolak idenya, jadi akhirnya tidak terrealisasi, tidak diimplementasikan jadi produk. Artinya kan
Itu hal-hal yang sangat krusial juga. Apakah itu inovasi dengan teknologi yang baru, openness untuk menampung ide dari karyawan sehingga diimplementasikan jadi produk yang baru, yang lebih bold, yang lebih yang lebih mungkin pada waktunya itu belum banyak, tapi ketika dengan berjalannya waktu produk itu malah menjadi produk yang diminati gitu. Nah ini keputusan-keputusan yang memang saat ini sudah banyak perubahan juga ya, banyak perusahaan sudah menjalankan cycle innovation yang lebih pendek lagi gitu. Kalau mungkin dulu tempat saya bekerja dulu juga mungkin satu product cycle itu ada 2 tahun, 3 tahun. Sekarang setiap 6 bulan selalu ada produk baru gitu kan. Nah ini artinya kita juga harus mengantisipasi ekspektasi dari user, dari customer ahead of time gitu. Jadi kalau ketika customer butuh, mungkin kita udah nggak punya produknya karena yang lain sudah buat gitu. Nah kita harus melihat jauh ke depan. Kalau dulu misalnya kita mengenal ada planning gitu ya, kita memplanningkan bisnis kita tahun depan apa dan sebagainya. Nah perusahaan-perusahaan sekarang kadang-kadang udah bermainnya bukan planning lagi ya, bukan budgeting lagi, tapi udah skenario. Ini skenarionya kalau ini A, teknologi A keluar, apa nih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita antisipasi. Kalau skenarionya B, pasar turun, nah kita mau gimana nih? Kalau skenario C ternyata terjadi perang atau terjadi apa yang harus kita lakukan dari supply chain, dari production, manufacturing dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang berubah juga di dunia bisnis ya, sehingga membutuhkan kita salah satunya menurut saya adalah termasuk juga top manajemen adalah keinginan untuk terus belajar sih sebenarnya. Apalagi sekarang dengan adanya AI ya, jadi beberapa perusahaan sudah membuat mandatory AI sebagai basic knowledge gitu. Ya kan semua diajari apapun kebutuhannya gitu ya. Jadi itu saya kira perubahan di bisnis di perusahaan yang perlu kita antisipasi juga gitu. Ketika kita di puncak itu ya kita harus bagaimana mempertahankannya nih produk apa yang kita lakukan. Kalau sudah turun ya sudah mungkin kita at the bottom gitu. Nah itu ngangkat laginya jauh lebih susah dan mungkin jauh lebih mahal ya dari kalau kita berusaha melakukan inovasi supaya kita tetap ada di top of the game gitu ya. Oke, jadi pada konteksnya SKF Indonesia dan juga Indosemen ini dua-duanya juga market leader juga gitu ya, termasuk top in the industry-nya masing-masing. Dan ketika turun baru nih ada satu bentuk apa ya? Transformasi adalah bentuk reaksi terhadap perubahan di market dan kompetisi. Jadi it's a reactive strategy. Padahal tadi menurut Mas Soto kalau sebaiknya pas lagi di atas justru lebih proaktif dan antisipatif kan. Kira-kira gitu ya, jangan nunggu turun dulu. Gimana kalau Mas Dio sendiri? Oh iya, memang kebanyakan ada triggernya kan, seperti ada apa negatif performance, downturn. Tapi memang setelah belajar dari itu, contohnya kalau di Indosemen adalah kita selalu ada ya seperti karena memang bisnisnya manufacturing ya, mungkin sering dengar Kaizen. Nah, ya, of course ya, oke, continuous improvement. Nah itu memang selalu kita kan selalu ada dari top management punya mandat untuk lebih selalu pushing the envelope, how we can do better. Dan juga kita juga ada strategic planning, jadi untuk setiap tahun di mana kita mendapatkan ya, pengetahuan market outlook ke depan, tren ke depan, atau ya kita selalu karena memang kebetulan multinasional kan banyak dapat exchange atau transfer knowledge dari rekan-rekan kita dari luar, dari Europe, North America, dan kita selalu learning yang baru yang belum ada di Indonesia dari segi produk lah, dari segi operation system maupun capability. Nah itu yang memang selalu di-challenge oleh not only dari kemang performance atau tekanan di dalam negeri, dan juga adalah dari global. Jadi contohnya adalah sekarang yang lagi hot-hotnya adalah sustainability, apalagi karena Indosemen kan adalah perusahaannya Heidelberg dari Jerman, yang Europe, as you know, kan sangat kencang untuk sustainability-nya, mau reducing CO2 emission. Nah itu jadi salah satunya contoh yang sangat kita
push adalah untuk di Indonesia adalah sekarang untuk sustainability. Jadi kalau bisa dilihat ya kita salah satu yang leading di industri kita untuk ya menurunkan CO2 emission. Jadi memang sebagai top management adalah punya tanggung jawabnya adalah untuk pushing the envelope, bagaimana kita dua langkah, tiga langkah di depan untuk memimpin perusahaan sehingga perusahaan itu bisa terus berkembang menjadi baik dan tidak seperti contoh-contohnya yang tadi Pak Toto sudah sebutkan seperti apa namanya BlackBerry, Nokia dan sebagainya. Nah itu Tunggu dan nyusruk dulu baru dangkit ya. iya, iya, iya. Nah, itu contohnya seperti contohnya The Semen. Jadi kita transformasi itu tidak berhenti gitu. Walaupun kita udah mulai, Hmm, let's say saya mulai ini 2018, tapi sampai saat ini PMO Steering Committee tetap berjalan. Yang dulunya mungkin setiap bulan, sekarang tetap ada. Bayangkan udah 7-8 tahun, tapi hmm. sekarang mungkin tinggal tinggal per quarter. Nah, itu adalah komitmen dari top management untuk tetap berinovasi, melihat peluang-peluang, dan bagaimana kita tetap bertransformasi walaupun kita sudah cukup mature dari bagaimana kita beroperasi saat ini. Dan itu terus dimonitor sampai ke top management sampai region level. Nah, itu selalu kita lihat tidak hanya dari tekanan dari market dari lokal, tapi juga dari segi apa namanya bagaimana kita bisa menciptakan value kepada customers. Nah, itu yang sangat kita inginkan, bagaimana kita menciptakan value, added value, dan kita meningkatkan customer experience. Ya. Dan bagaimana agar fungsi-fungsi pendukung bisa mendukung kita untuk mencapai itu. Jadi tidak mungkin dari komersial di depan akan bisa berhasil jika tidak akan bisa berhasil dapat dukungan dari yang fungsi-fungsi yang lain. Dan itu tadi saya mau nambahkan sedikit waktu tentang komitmen dari top leadership. Nah, itu bukan hanya seperti CEO-nya, tapi adalah mesti komitmen dari the ExCom, the whole board BOD yang harus punya align values, align vision. Karena kalau cuma ada satu, tidak the Iya, whole organization, nah itu akan berat. Nah itu oke. itu yang kuncinya tadi saya mungkin menambahkan bahwa untuk komitmen dan vision itu harus align dan shared by the whole top management. Begitu. Hmm. Dan ini kalau kita lihat ini never ending. Kalau transformation itu selalu Iya. depan. Kalau nggak ya seperti BlackBerry atau seperti Nokia yang sudah tidak ada lagi. Jadi gampangnya nih transformasi tiada henti ya. Terus Tidak ada henti ya. baru Inovasi seperti transformasi inovasi mulai transformasi jalan tidak ada henti. transformasi lagi. Ya, di beberapa perusahaan ada juga sekarang Chief Transformation Officer-nya juga. Iya, iya. Karena itu suatu yang terus berkelanjutan ya, dan harus Iya. inventing the transformation gitu. Setelah 5 tahun atau berapa tahun, nah di beberapa perusahaan ada Oke. bukan Ada ya. CTO teknologi tapi CTO transformation gitu. Jadi menarik ya, artinya keep transforming yourself itu dalam arti transformasi tiada henti itu adalah keep reinventing yourself to deliver value kepada customer. Kira-kira gitu ya kalau kita bisa rangkum nih. Nah, mungkin kita masuk dulu nih, mau mendalami dulu yang di Indosemen dan kemudian ke Heidelberg Asia ya, Mas Dion. Saya hanya akan berikan satu pertanyaan. Nanti dari teman-teman saya akan invite teman-teman yang hadir di sini juga untuk bertanya. Nah, ini yang menarik adalah dari Indosemen ini satu, lokomotifnya dimulai dari commercial dulu nih, betul Hmm. ya? Dari commercial transformation, kemudian di Indonesia ya, narik ke supply chain, narik ke manufacturing, bahkan akhirnya narik the whole Asia untuk bertransformasi akhirnya, gitu kan, melihat Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya transformasi yang paling utama tadi sempat disampaikan Mas Oto juga, tapi Pak Dion juga menekankan karena kompetisi berubah, karena market landscape-nya juga berubah, itu kan terjadi perubahan mindset yang luar biasa dari tadinya nunggu bola jadi kejar bola lah ibaratnya. Hmm. Betul ya? Orang ini kok under supply, kok kipas-kipas juga datang gitu ya. Sekarang oversupply harus gerak gitu. Nah,
bagaimana sih apa ya atau seberapa penting dan bagaimana perubahan mindset itu dilakukan tuh Pak Dion? Gitu Oke. kira-kira. Dan Itu gimana penting dampaknya? sekali. Silakan tuh. Waktu itu yang pre-meeting aja dengan Pak Toto udah kita align itu. Mindset is number one. Kita mau kasih, gini lah ceritanya. Kita mau kasih mobil secanggih apapun juga, let's say for like Ferrari atau like Lamborghini, Formula One. Tapi kalau supirnya masih supir yang biasa nyetir apa namanya angkot ya nggak bisa kan. Jadi Oke. jadi adalah mindset itu nomor satu karena apapun strategi, tools, proses sistem yang kita kasih jika mindsetnya orang tersebut masih fix mindset, masih kekeh tidak mau berubah dan masih hanya mau melakukan apa yang biasa dilakukan selama puluhan tahun dan karena memang sudah itu biasa dilakukan dan dia merasa ya sukses selama ini melakukan tapi dia tidak sadar bahwa itu ke depannya tidak akan bisa tetap bisa dia pakai itu akan berat. Jadi memang mindset is number one that we have to shift the mindset from fixed to grow mindset. Dan itu memang menurut perasaan saya itu bukan hanya di Indonesia, tapi karena saya sekarang sudah di Asia dan waktu saya juga sempat di Filipina sama Jepang juga memang mindset is number one gitu. Itu yang akan apa sebagai kunci agar kita bisa melakukan perubahan atau bukan hanya perubahan untuk membuka mata dan pikiran bahwa oke, dia akan open untuk that ideas itu pun berat sekali karena mindset yang perlu kita rubah pertama kali dan itu harus dari top to bottom bukan Oke. hanya the top. Kalau punya top to bottom maunya dari top oke, tapi bawahnya juga tidak bisa kita rubah akan berat untuk berubah dan itu kita perlu orang-orang yang sudah mindsetnya terbuka dan apa namanya kita pakai untuk sebagai katalis untuk Oke. perubahan tersebut dan Ya. contohnya ya seperti yang saya pernah juga cerita ke Bu Lira dan ada satu yang baru nih yang baru belajar dari Bu Lira juga tentang neuroscience. Dulunya saya pakai yang itu yang assessment aja baru yang psychometric assessment itu adalah juga yang kita pakai untuk mempelajari tim kita itu dibandingkan yang standar kita inginkan dari itu gapnya di mana aja dan seberapa jauh sehingga kita bisa memfokuskan inisiatif atau fokus kita untuk berubah mindsetnya di apa namanya trait apa aja gitu karena ini mindset is about behavior ya about changing habit behavior dan orang yang sudah sangat lama sudah dilakukan dan berubah itu yang paling berat memang menurut saya kalau mindset. Mindset berubah, cara berpikir berubah, behavior berubah, akhirnya cara kerja juga berubah. Nah, boleh digali sedikit nggak? Nanti setelah ini saya akan menggali dari Mas Rizky Raksanugraha yang sudah memberikan pertanyaan. Strateginya waktu itu gimana, Mas Dion? Karena ada dua step. Satu adalah step perubahan di Indonesia. Yang kedua, karena sukses di Indonesia bahkan diminta untuk dibawa ke Asia. Itu kan kalau across culture kan juga berbeda ya. Itu gimana strateginya tuh? Indonesia dulu ya pertama kita harus show like the quick wins lah. Jadi contohnya quick wins di Hmm. Indonesia apa aja, showing that it's sustainable, the wins that we have in Indonesia dan it's actually yang paling penting juga it shows that kita melakukannya dengan a structured way gitu. Ada structure-nya, ada the way we manage the process, ada seperti for example kita ada PMO, ada steerco, jelas setiap work stream-nya, jelas siapa leadernya, siapa subject matter expert, siapa team member, selalu jelas KPI-nya, jelas juga ritmenya, setiap work stream meeting-nya berapa sering, apa aja objektifnya. Jadi semua dimonitor itu sangat jelas sehingga semuanya kita bisa track performance, progresnya, lalu kita bisa juga tunjukkan bahwa ini sustain karena memang kita sudah melakukan selama berapa tahun sehingga cara yang ini bisa dilihat bahwa ini bukan hanya kebetulan atau matter of luck. Jadi memang a structured way of working yang membuat kita bisa uncover all the potentials yang atau apa namanya membuat opportunity yang kita lihat atau isu-isu kita lihat itu bisa kita membuat menjadi keunggulan kita. Iya, iya, iya. Thank you, Pak Dion. Ini saya harus angkat dari Mas Rizky, boleh dari tim di highlight. Mas Rizky Raksanugraha dari Danone Indonesia.
Iya. Ini bicaranya kalau never ending transformasi, apa nggak fatigue ya organisasinya? Gimana mitigasinya? Silakan Mas Rizky, boleh nanya langsung? Boleh di highlight kameranya? Saya udah highlight, terima kasih Coach Lira. Selamat siang Pak Dion, Pak Toto. Yes, ya. Ya, terima kasih sharingnya. Saya tulis di chat pertanyaan karena takut nggak kebagian airtime gitu ya. Jadi duluan aja nyela gitu ya. Jadi very interesting. I do agree that change it's the only constant thing in life gitu ya. Masalah dalam organisasi kalau kita kasih nama transformasi kadang-kadang udah Ya. paranoid dulu ya. Kok kita bilang Ya. transformasi, apalagi dikatakan transformasinya never ending. To your examples, very very valid examples. Pertanyaannya karena mungkin ada organizational fatigue, and I believe there will be some fatigue. From time to time people are tired gitu. Tipe-tipenya seperti apa aja atau simptomnya seperti apa? Kalau kita udah lihat nih organisasi udah mulai fatigue nih. Then how to mitigate? Terima kasih Coach Dira waktunya. Yes, silakan Mas Dion, boleh dijawab. Oke, terima Never kasih ending transformasi. pertanyaannya, Pak Rizky. Mungkin itu kita pertama lihatnya adalah apa namanya, kita bukan nyebutnya sebagai transformation. Seperti ada kita buat project adalah champion project gitu, atau ada kita sebutnya step toward excellence path, semuanya saya sebut. Jadi namanya itu jangan disebut transformasi. Atau contohnya dulu disebutnya malah, atau dulu awalnya seperti contohnya di instrumen kita sebut transform action gitu. Jadi ngambil dari Transformers. Make it exciting, make it something that's make it exciting, make it fun. Lalu juga kita harus sebagai leader kita lihat tren-tren atau di kedepannya itu apa sih yang membuat global ini berputar seperti sekarang adalah AI. Jadinya contohnya hari sekarang adalah fokusnya adalah lebih ke AI umpamanya gitu. Atau kita kan untuk melakukan transformasi Pak Rizky ya nggak mungkin semua yang dikerjakan dalam waktu setahun 2 tahun. Mungkin setahun pertama kita fokus 2-3 hal dulu. Let's say kita fokus on the people and on the process. Let's say berikutnya adalah sistem, atau proses berikutnya adalah dari segi supply chain. Jadi itu ada fungsi-fungsi bagian-bagian yang kita bisa ada facing lah, basically facingnya Pak Rizky. Facingnya kita jelas fokus di mana. Jangan serakah apa yang dilakukan semua dalam 1-2 tahun. Itu tidak mungkin. Resources-nya, bandwidth tim kita tidak akan mungkin bisa langsung semua, karena kalau nggak kalau tidak akan bisa, dan kalau mereka sudah melihat wah gagal ini atau tidak bisa, nanti masalahnya akan menurunkan semangat. Karena kita harus manage momentumnya gitu. Mungkin Pak Toto juga itu ya mungkin ada sama pengalamannya, itu tuh ya itu penting. Iya. Untuk menjaga momentum. Jadi gampangnya gini ya, kalau saya singkat mungkin dari dua. Transformasi ini kan suatu action juga perlu dibungkus. Jadi bukan cuma barang dagangan kita ya, produk dan jasa kita dibungkus, tapi ke dalam pun internal branding itu perlu. Iya. Tidak selalu transformasi itu disebut transformasi, kira-kira gitu ya, supaya tidak terjadi fatigue. Itu satu. Yang kedua adalah kalau melakukan itu juga tidak harus semuanya langsung ya, sehingga orang yang betul stagesnya juga ada, sehingga orang juga bisa sempat bentuk beradaptasi, karena yang ini baru berubah, yang lain kemudian menyusul kemudian. Kira-kira gitu ya, Pak Dian ya. Thank you, Mas Rizky, thank you banget. Ada pertanyaan kedua yang terakhir untuk sesinya Mas Dian adalah dari Bu Karin, silakan. Silakan, ini coach juga nih, coach Rizky dan coach Karin. Yes, dari Prudential ini. Kan ada short term ya, ada target untuk performance tahun ini ya, saatnya sama kita harus transformasi. Aduh, gimana? Silakan tanya langsung ke Pak Dion. Ya, thank you Mas Lina. Salam kenal Pak Toto, Pak Dion. Mau tanya aja gimana balancing antara long term transformation dengan short term, karena masing-masing ideas for transformation itu kan mesti deliver result ya. Dan seringnya itu kan yang didahulukan itu adalah yang lebih urgent, yang bisa memberikan result short term dibandingkan yang long term. Sedangkan di banyak organization kita tahu yang long term justru itu yang make actual change gitu ya. Nah, gimana cara balancingnya? Thank you. Ya, silakan dari Pak Dion dulu mungkin ya. Nanti segmen kedua kita akan buka untuk Pak Toto. Oke. Silakan. Oke.
Nah, oke, itu adalah waktu dari segi dari kita melakukan gap analysis di awal. Itu yang harus kita benar-benar tahu di mana sih waktu melakukan kita root cause analysis, waktu buat assessment itu di mana sih yang fungsi apa atau faktor apa yang memang contributing the most to our decline, namanya. Ya, dari situ itu paling mana yang akan contribute to most untuk our turnaround. Nah, itu adalah menentukan di mana fokus kita. Itu yang paling penting di awalnya itu. Jadi terus saya kebetulan waktu saya bukan hanya di sekarang saat ini, tapi sebelum-sebelumnya waktu saya di FMCG, Coca-Cola itu banyak belajar dari konsultan-konsultan gitu. Jadi saya udah terus terang udah bekerja sama McKinsey, sama apa namanya BCG dan lainnya ada beberapa kali. Di awalnya itu oke, mereka mahal sekali. Bukan mahal, mahal sekali Pak Toto, mahal mahal banget. Tapi yang penting dari itu mereka itu kita belajar dari mereka structured, mereka melakukan diagnostic assessment dan bagaimana mereka menemukan kira-kira gap-gapnya apa aja dan rekomendasi next step-nya apa. Dan itu harus kita belajar sama-sama dengan mereka. Waktu itu kita weigh in mana yang contribute the most. Jadi kita fokus di, let's say makanya waktu itu kita fokusnya adalah di sales dan di komersial dulu. Nah, lalu juga baru supply chain. Nah, lalu baru ke yang lain-lainnya. Jadi itu kalau dari saya boleh saran itu. Terima Oke, kasih. cukup nggak? Cukup, Karim ya. Saya justru agak sedikit boleh nggak lihat, tapi saya agak beri Ya, ini ya nanti ke karena Pak maaf saya Toto nggak bisa juga. tahu terlalu tentang insurance, jadi Iya, secara iya, umumnya iya. itu sih. Iya, soalnya gini, ini kan transformasinya di komersial gitu ya, di mana Hmm. komersial adalah yang paling duluan dicecer tentang target performance tahun ini Hmm. kan, short termnya gitu ya. Nah, itu gimana tuh jugglingnya? Kan orangnya sama, timnya sama gitu ya. Yang satu harus berpikir long Nah, term itu. vision, Itu tapi dari juga harus waktu kejar kita performance tahun ini gimana waktu tuh? transformation itu waktu awal. Yang penting itu yang di organization itu suka kalau saya awal masuk itu ada cuma sales yang melakukan jualan, yang frontliners juga melakukan planning atau thinking. Itu tidak bisa. Apalagi kalau mau transformation itu harus benar-benar jelas yang frontliners yang melakukan yang think tank, strategic planning itu beda lagi timnya gitu. Harus ada yang bisa melakukan mengedrive ini transformation. Tidak bisa the same team. Ya, jadi dibagi dua timnya, ada tim yang Karena memang kejar thinkingnya performance ya. beda. Iya, betul betul. Yang Oke. day to day harus ngejar argo, ngejar jualan, itu eksekusi, implementation, go to the market. Yang ini yang untuk strategic planning, think tank, buat driving changes, driving innovation, driving all this apa namanya capability building, innovation, development system, proses itu ada tim tersendiri yang memang ada Hmm. hubungan erat dengan tim frontline untuk mereka tim frontline memberikan masukan, tapi itu tidak bisa dibebankan ke frontliners tim frontliners ini karena tidak Oke. itu tidak akan bisa ada bandwidth-nya dari frontliners untuk Ya. memikirkan yang big picture. Terus terang. Itu namanya cognitive load itu tadi bandwidth-nya ya. Jadi otak kita tuh nggak bisa fokus pada dua hal multitasking pada pada hal yang sama bareng ya. Jadi ini ada tanda kutip dibagi dua nih. Ada yang benar-benar otaknya benar fokus kejar sekarang dan ada yang fokus betul untuk kejar ke masa depan walaupun saling connected satu sama lain gitu ya. Siap. Oke, thank you Kak Karin. Nah, thank you Mas Yon. Sekarang kita mau gali nih dari Thank you. SKF Indonesia. Pertanyaan sudah menanti, tapi saya pengen gali satu aja dulu pertanyaan, boleh ya? Nah, em, ini kan menarik kalau tadi yang di Mas Dian itu kan case-nya kalau di Indosemen adalah satu company, tapi diawali lokomotifnya dari komersial dulu. Pada case SKF Indonesia itu ada dua company. Yang sebelum Mas Toto di Indonesia, gitu ya, itu dua company itu CEO-nya beda-beda. Lalu kemudian CEO-nya Anda semua, dua-duanya. Lalu digabungkan, lalu dilakukan transformasi. Nah, apa challenge-nya? Terutama culture kan, walaupun mungkin brandnya sama, tapi kan adalah culture manufacture dengan culture apa namanya ya, commercial ya, sales, marketing itu kan ada dua culture yang berbeda. Bagaimana Anda bisa
mengelola culture ini untuk mendrive proses transformasi? Gimana? Boleh nggak diceritakan? Ya, pertanyaan menarik ya dan susah untuk dijawab sebenarnya. Ya, saya selalu bilang bahwa transformasi itu tidak ada satu resep untuk semua perusahaan atau semua bisnis. Karena kadang-kadang beda bisnis, mungkin kita mentransformasi bisnis yang sama ya, ada manufacturing, ada sales, tapi beda beda produk, beda culture-nya, in term of internal culture, beda customer base-nya. Nah, kita harus sedikit adjust juga dalam hal ini. Nah, kalau saya memulai tadi triggernya memang ada business performance atau external factors gitu. Tapi saya selalu kembalikan lagi ke purpose perusahaan itu apa gitu. Jadi why we do what we do gitu ya. Jadi kalau kita katakanlah masih dibagi dua nih perusahaan manufacturing, kenapa kita membuat sebuah produk gitu, ya kan? Untuk memberikan suatu value pada customer dalam hal ini kan kalau di bearing kita biasanya untuk mengurangi friksi atau mengurangi energi karena semakin banyak friksi semakin banyak energi yang dikeluarkan dan sebagainya. Jadi kita itu membantu customer untuk membantu mereka mengurangi misalnya emisi ya, sustainability gitu. Jadi purpose-nya itu bagaimana kita membuat produk kita lebih smooth lagi, lebih baik lagi dalam mengurangi friksi di customer gitu kan. Nah, nanti jatuhnya ini pada mindset yang akan dikembangkan di perusahaan itu. Ketika kita ingin memberikan value itu pada customer, berarti ada mindset yang harus dibangun. Apakah itu productivity supaya harganya kompetitif, ya? Apakah quality first mindset di mana kualitasnya harus langsung bagus nih, karena customer kalau udah dapat produk yang jelek dia nggak akan beli lagi gitu kan. Jadi benar-benar dari awal quality gate, quality manajernya harus mempunyai mindset nggak akan ada keluar produk yang bisa di reject gitu kan. Kemudian dari segi mungkin hal-hal lain untuk membuat quality yang baik ya, kalau kita di shop floor di factory pasti ada 5S lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang simple yang akan membuat produk kita lebih kompetitif dan disukai oleh customer, tapi dalam implementasinya susah gitu. Karena apa? Tadi kembali ke seperti Pak Dion sampaikan, mindset yang harus dibangun dan budaya atau culture yang harus dibangun. Nah, ini challenge-nya sebenarnya di situ ya. Jadi berbasis dari purpose perusahaan itu mau apa, kita baru mengembangkan budaya atau mindset yang ingin dibangun supaya itu saling mendukung. Gitu. Kemudian dengan hubungannya dengan produk itu kan kalau sudah dibikin pasti dijual juga ya, supaya customer membeli. Nah, sales entity atau sales company itu kan sebenarnya perpanjangan tangan dari apa yang kita produksi di factory gitu. Jadi kan harus ada alignment juga, harus oke, kita ingin memberikan value yang terbaik, value yang bermanfaat bagi customer kita. Jadi kita cara menjual kita produk ini ke customer juga bukan kita mengikuti karena kita merasa bahwa produk yang kita miliki ini high quality, kita tidak lagi perang harga ya. Untuk produk yang kita miliki dengan kualitas yang tinggi, kita menjualnya tuh dengan yang saya sebut value selling gitu ya. Kita datang ke customer, kita sebutkan ini produk kita loh, ini manfaatnya buat perusahaan Anda gitu dengan feature-feature atau fungsi yang bisa kita terangkan. Berapapun harganya itu ya, kalau itu benar-benar membantu customer dan bermanfaat dan membuat produksi mereka lancar, downtime menurun, kemudian juga karyawan juga nggak stres. Kalau mesin banyak yang rusak kan karyawan stres juga tuh, harus perbaikan lagi. Dengan produk yang baik kan artinya mesinnya akan berjalan dengan baik gitu. Jadi banyak hal yang tidak bisa diukur dengan harga sebenarnya, dan itu kita coba jual gitu ke customer. Jadi dari mulai kita memproduksi produk tersebut sampai kita menjualnya ada sebuah benang merah gitu ya, yang mana setiap orang memegang itu gitu. Oke, kualitasnya harus bagus supaya saya ketika jualan value ini nggak hanya ngecap gitu, nggak hanya ngomong, wah ini katanya Pak begini-begini, tapi ternyata baru dipakai sebulan udah rusak gitu. Ya kan nggak nyambung gitu. Nah, menurut saya selain purpose alignment, kita juga harus memiliki mindset alignment juga dalam hal ini, sehingga budaya itu apapun ya,
kombinasi perusahaan yang mau kita gabungkan atau mau kita merge itu menjadi sebuah perusahaan yang memang terintegrasi dengan baik gitu. Nah itu mungkin yang menariknya di sini, dan memang transformasi itu sesuatu yang berjalan panjang ya. Tadi ya di challenge juga, never ending transformation, kemudian fatigue gitu ya. Ya itulah kadang-kadang kita dituntut untuk berinovasi juga ya. Misalnya kita mau ingin mindsetnya adalah orang-orang ini mengeluarkan ide dengan baik ya. Jadi kita bukan ini transformasi bagaimana karyawan lebih inovatif dan punya ide yang lebih banyak. Cukup kita sampaikan misalnya, oke, kita sekarang perusahaan kita inilah ikut coaching movement gitu ya. Kenapa dengan coaching itu? Karena apa? Karena setiap orang akan terbuka, akan saling mengeksplor gitu kan. Kemudian ada coaching antar departemen gitu ya. Jadi yang produksi coaching yang supply chain, yang quality coaching yang mungkin produksi dan sebagainya. Jadi mereka ada komunikasi yang berjalan sehingga transformasi itu nggak terasa gitu. Padahal yang kita inginkan kan perubahan mindset ya, atau perubahan budaya. Tapi dengan cara yang fun atau dengan cara pengembangan diri, orang itu jadi, oh kita belajar coaching nih gitu-gitu. Tapi kan yang ingin kita capai itu bukan coachingnya. Setiap orang bisa coaching, tapi setiap orang memiliki kemampuan untuk menyampaikan idenya dengan baik ya, supaya ketika ide itu disampaikan, kita juga bisa mengimplementasikannya dengan baik. Kemudian tadi ditambahkan juga masalah short term, long term ya, dari Bu Karin ya. Ini kan suatu ya daily fight juga kalau kita melakukan transformasi ya. Kalau di perusahaan sales itu biasanya lah ini jualan harus tercapai dulu, transformasi nantilah kita kalau jualannya nggak tercapai, transformasi juga dipertanyakan gitu. Nah ini tadi Pak Dion udah menyampaikan juga bahwa ya memang harus ada driver lah atau tim yang akan sedikit membedakan, tapi kita juga bisa melihat apa yang bisa mensecure kita untuk short term-nya gitu. Katakanlah ini kita bermasalah di supply chain ya, harus dilakukan transformasi. Nah, kalau kita melakukan transformasi, berarti kan akan ada kemungkinan supply disruption gitu ya, yang itu malah kontraproduktif. Artinya tadinya memang bermasalah, tapi tambah bermasalah lagi nih, karena semua nggak jalan gitu kan, semua orang sibuk merubah proses gitu. Nah, kita harus bisa juga dalam hal ini membalance lah gitu kalau menurut saya, antara yang short term dengan yang long term. Dengan kita melihat, oh apa nih yang poin-poinnya yang bisa kita pertahankan dulu gitu, meskipun struggle, dengan apa yang bisa kita rubah dalam waktu yang cepat sehingga memberikan impact yang lebih besar gitu. Nah itu mungkin menurut saya sih termasuk ketika saya mentransformasi pabrik gitu ya, manufacturing. Saya melihat dulu nih, kalau kita diproduksi kan ada Pareto gitu ya, ada tadi Pak Dion udah sampaikan Kaizen gitu. Nah kalau dari Paretonya, yang bisa saya lakukan lebih cepat dan impact lebih besar itu ada, nah saya lakukan itu yang pertama. Nah kebetulan waktu itu yang memang Paretonya yang paling besar itu ya, saya harus segera merubah sistem produksinya gitu, supaya lebih efisien, produktivitas lebih meningkat dan sebagainya. Sementara meskipun supply chain-nya struggle gitu ya, oke lah menurut saya itu masih bisa kita jalankan meskipun sakit-sakitan gitu ya. Tapi kalau produksi ini nggak jalan, mati kita gitu. Nah, yang mati itu dulu yang kita jalankan, kemudian baru yang sakit-sakitan kita sembuhkan gitu ya. Iya. Salah satu yang pengalaman saya ya, tapi bukan berarti satu resep untuk bisa jalan di mana saja. Itu yang menariknya dari transformasi itu, dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu bisa berbeda resepnya gitu ya. Bisa Ini beda. orang yang suka transformasi malah mencari seperti itu ya. Iya, jadi kalau saya bisa ambil tadi adalah satu, tidak ada nih yang namanya satu resep buat semua gitu ya. Dan untuk sebuah transformasi bisnis atau business transformations itu culture transformation itu menjadi kunci. Dan kalau tadi dari Mas Soto itu ada tiga untuk melakukan culture transformation itu sendiri. Satu, purpose alignment, betul ya. Balik lagi kepada why we do what we do. Yang kedua, mindset alignment, gitu kan. Antar unit ini masih align, gitu ya. Baik yang di ujung, yang customer facing maupun yang di belakang harus sama, selaras. Dan juga dilakukan coaching culture, gitu ya.
ini kan karena saya coach jadi senang ini ada coaching culture. Ternyata cross coaching itu membuat ide-ide muncul dan juga saling ngobrol kali ya satu sama lain ya sehingga proses alignment itu menjadi lebih lebih cepat. Dan yang terakhir ketika harus membalance jangka pendek dan jangka panjang perlu melihat Paretonya. Artinya kalau belajar dari SKF Indonesia yang dilakukan sama satu adalah 20% kan 20-80 ya. 20% yang betul-betul itu harus berdampak, itulah yang ditransformasi. Meanwhile, dan 80% kalau memang perlu dipertahankan dulu, ya pertahankan dulu aja. Kira-kira gitu ya, balancingnya. Nah, ini pertanyaan menarik dari Mbak Tia Ervianti dari Guna. Silakan mohon di-highlight. Mbak Tia, ada suaranya? Dari HR nih. Nah, kembali lagi, senang bisnis transformasi itu kan ujung-ujungnya manusia katanya, ya kan? Dan sometimes, bukan sometimes mungkin Mbak Tia ya, sering-sering kali ya. Dari HR tuh yang paling sulit itu narik manusianya untuk bisa melakukan perubahan. Gimana strateginya? Silakan Mbak Tia, boleh ditanyakan langsung ke Mas Toto. Oke, Pak Toto, mungkin kita kan pasti kalau dari segi HR tuh draggingnya sangat, apalagi culture yang memang sudah ada di situ ya. Apalagi kita bisnis transformation-nya di culture yang sudah mengakar kuat gitu ya. Dan saat kita mau bisnis transformation, pastinya we need more effort gitu loh buat dragging human resource-nya gitu loh untuk menuju ke bisnis transformation seperti itu sih. Jadi aku sih masih belajar sih gimana sih tips-tipsnya atau how to mitigate gitu kalau ada terjadi kayak pasti kan ada resistance ya seperti itu sih. Di mute kayaknya. Coach Lira di mute. Iya, ya, silakan kalau nggak mau ditarik tuh gimana tuh ceritanya? Kira-kira gitu ya. Kalau ada yang resisten, silakan tipsnya. Ya, jadi kalau pengalaman saya, partner saya yang paling penting dalam transformasi itu HR. Ya. Saya nggak pernah memulai transformasi tanpa HR yang kuat. Gitu. Karena apa? Ini benar-benar partner saya. Kalau ini nggak bisa menjalankan, maka ya nggak ada gunanya juga apa yang saya lakukan gitu. Karena kuncinya di people, ya seperti yang Ibu sampaikan juga, Ibu Tia. People, people gitu. Ya. Jadi akhirnya ya kuncinya ada di HR dan pengalaman saya ya resisten itu ada ya pasti dan mustahil nggak ada gitu dan itu berbagai macam bentuknya ya dari mulai mungkin ya secara emosional atau secara profesional atau apapun itu yang di Indonesia ini lumayan banyak lah aspeknya kalau kita melakukan transformasi. Makanya saya selalu menjadi partner dari HR sebagai drivernya dari transformasi ini karena merubah perusahaan, merubah bisnis adalah merubah orang juga. Nah, salah satu aspek yang saya diskusikan dengan HR itu, ketika transformasi HR itu harus menjadi bisnis partner dari semua orang, dari semua departemen. Bukan hanya mengurusi operasional lah ya, payroll atau administrasi dan sebagainya, tapi benar-benar ada HR yang menjadi bisnis partner dari setiap departemen atau setiap tim. Ya. Jadi kebutuhannya apa, struggle-nya di mana, challenge-nya di mana, masalahnya di mana, mungkin ada yang lagi susah atau jadi kita benar-benar harus melihat apa detak nadinya yang ada di perusahaan gitu di karyawan ya dan itu hanya bisa tersalurkan lewat HR ya karena HR itu menjadi kepercayaan menurut saya bagi setiap orang di perusahaan apapun itu kadang-kadang dicurhatin juga kan yang saya tahu gitu tidak hanya masalah pekerjaan masalah yang lain juga kayaknya HR jadi tempatnya gitu ya nah itu yang menurut saya jadi yang pertama HR menjadi kontak person yang pertama yang utama bagi orang-orang untuk kita memetakan transformasi ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian HR menjadi bisnis partner. Saya nggak mau, oke, kalau masalah payroll kita nggak bisa lakukan oleh third party aja gitu kan. Ya, itu kan administrasi. Tapi HR lebih fokus ke bisnis apa yang kita lakukan. Kalau kita kan tadi SKF misalnya bearing. Ini kalau orang jualan bearing ini susahnya di mana sih? Apa challenge-nya apa gitu. Bisa komunikasi dengan customer nggak? Bisa komunikasi dengan partner nggak? Kalau nggak bisa, kita latih communication skill-nya, kita latih presentation skill-nya. Jadi dari hubungan antara HR dengan departemen, dengan bisnis sebagai bisnis partner, kita bisa memetakan development program yang bisa menunjang transformasi kita. Kalau memang susahnya ada jualan,
ya waktu itu kita bikin sales development program, ada berapa materi, ada berapa tingkat, dan orang berlomba-lomba juga untuk, oh saya udah punya sertifikasi ini nih, saya udah punya ini. Jadi ketika kita menawarkan development juga, oh ada yang semangat tentunya, ada yang ya saya sih begini-begini aja oke lah gitu kan. Jadi kita juga bisa memetakan nih siapa drivernya dari transformasi ini yang bisa kita harapkan gitu ke depannya. Ya itu HR sesuatu yang utama. Nah kuncinya mengajak yang saya selalu mengilustrasikan bahwa kecepatan sebuah perusahaan itu tergantung dari yang paling lambat atau roda yang paling lambat ya. Jadi yang paling lambatnya dulu yang harus kita support, harus yang kita develop. Karena apa? Ketika yang cepatnya kita support, yang cepat akan semakin cepat, tapi mungkin akan terpontang-panting semua gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita perhatikan juga dalam journey-nya ketika kita bertransformasi. Yang paling lambat ini yang harus kita develop, dan mungkin yang harus kita carikan juga solusinya ke depannya gimana supaya ketika kita bertransformasi, kecepatan yang kita harapkan itu bisa tercapai juga. Dan sekali lagi kuncinya HR, kuncinya people ya, termasuk development-nya yang diturunkan dari mungkin perjalanan transformasi tersebut. Setuju. Siap, Pak Toto. Ya, setuju ya Mas Dion. Udah ngangguk-ngangguk. Silakan Dan Mas Dion, ada yang mau memang ditambahkan? saya juga di mana-mana, bukan hanya Indonesia, negara-negara lain juga memang kalau melakukan transformasi, HR adalah one of my key business partner. Selain top management, country top management juga HR-nya. Itu selalu di mana-mana memang HR sebagai key business partner kita untuk melakukan transformation. Siap. Jadi intinya mah merubah bisnis mah merubah orang gitu ya. Jadi ini kata sepakat ini dua-duanya bukan orang bisnis ya Mbak Tia ya. By the way, bukan orang HR loh. Ini benar-benar ya dari komersial maupun dari yang manufacture sama-sama ya. Dimana kuncinya HR ternyata kunci dari transformasi. Jadi boleh jadi pertanyaannya adalah bukan bagaimana kita harus merubah orang, tapi apakah teman-teman yang di HR ini betul-betul tidak hanya jadi business partner, bahkan bisa menjadi transformation partner. Artinya HR sendiri berpikir transformatif, kira-kira gitu ya? Boleh jadi, betul. Aduh, oke. Terima kasih, Mbak Tia. Ada lagi pertanyaan untuk Mas Toto? Silakan, saya invite satu orang lagi sebelum kita akan masuk ke segmen berikutnya. Silakan, ada? Ada yang mau bertanya? Enggak, silakan. Saya tunggu nih. Kalau tidak, nanti kita akan masuk ke yang berikutnya. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ini ya. Jadi, ini menarik. Bahwa tadi ini banyak sekali persamaannya antara yang sudah dilakukan di Indosemen dan di saya ke Indonesia. Kita justru pengen pengen gali apa yang paling membedakan ternyata karena pada dasarnya industrinya berbeda. Betul ya? Trigger awalnya memang ada dari competition tapi mulai startingnya beda nih gitu ya. Kalau tadi Mas Toto langsung paralel manufacturing and sales, kalau dari Mas Dion dari commercial dulu baru ke belakang ya, baru kemudian ke manufacturing dan kemudian across Asia. Kalau ada yang dari Mas Dion dan Mas Toto saling untuk mencalon satu sama lain, silakan. Apa yang Anda akan eh, lakukan atau ya akan tanya Anda challenge dari yang lainnya? Silakan. Dari mana dulu? Dari Mas Toto dulu deh ke Mas Dion. Apa yang tidak disepakati, yang nggak mungkin itu akan kejadian? Silakan. Ya mungkin apa namanya tadi kan disampaikan juga ketika kita bertransformasi itu sesuatu yang terus menerus ya. Dan tadi juga sudah disampaikan juga ya kemungkinan organisasi ini akan mengalami ya kebosanan lah. Ini transformasi nggak selesai-selesai gitu. Apa sih yang ingin kita harapkan gitu dan sebagainya. Dan mungkin hanya menggali aja kira-kira kalau hal itu terjadi apa nih kira-kira kita sudah berinovasi, kita sudah melakukan tadi, oke lah kita nggak bilang supaya ada ide-ide baru supaya mindsetnya berubah, kita bilangnya oke ada coaching culture lah, setiap orang belajar coaching gitu. Orang sudah bisa semua coaching gitu udah. Nah kira-kira mungkin ada ya mungkin ilmu baru atau pengalaman baru apa nih yang bisa kita lakukan lagi selain itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau kebetulan kalau kita, Mas Toto juga di multinational companies ya.
Ya. Nah, itu beauty-nya adalah kita belajar dari pengalaman dari negara-negara lain yang lebih maju daripada Indonesia, atau wah, bukan hanya itu aja, namanya Hong Kong umpamanya, yang walaupun kita pikir sudah maju, karena mereka tuh banyak juga yang belum tentu mengerti tentang coaching. Jadi ya contohnya coaching yang saya belajar dari Bu Lira, malah kita tularin ke sana. Contohnya. bukan sponsor, kan ada sponsor dari Bu Lira. Cuma memang adalah beauty, kebetulan yang saya lakukan adalah kita kan jadi semacam apa namanya kita yang saya lakukan adalah foster change. Kita mau ignite ideas, transfer knowledge, gitu. Nah, dari itu tuh ke beauty dari yang kebetulan kami di yang mungkin juga banyak di sini yang di multinational companies, kita tuh dari networking is very important. Networking dengan other people in the organization untuk menggali bagaimana sih mereka apa namanya mereka maunya melakukan pekerjaannya, atau ada challenge di marketnya yang bisa kita lihat sebagai oke, itu mungkin belum kita gali di market kita. Nah, itu atau itu belum terjadi, cuma kita lihat ke depannya akan terjadi di market kita. Nah, itu adalah mungkin suatu hal yang menarik bisa kita share ke dalam suatu organisasi. Karena itu adalah masalah satu yang menarik dari pengalaman saya adalah people itu banyak they wanna change, they see the problems, but the thing is they don't know how to do it, or they haven't seen what's good like. They haven't seen the solution. So they're stuck. So sebagai leaders kita mungkin bisa cari contoh-contoh itu dan show them, this is how it's done in this kind of environment, this kind of industry, even beda atau this different country, and it's just up to us on how we can adopt it to fit our needs. That's how I've done it gitu. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman kita. Jadi kita bawa itu pengalaman dari bisa, let's say kita di Europe itu adalah lebih ke sustainability. Jadi kita di Indonesia belum, tapi kan kita lihat ke depannya juga akan ada ke arah sana. Learning dari sana kita bawa ke sini agar kita, kalau minjem istilahnya dulu slogannya Yamaha, bisa semakin di depan. Sehingga kita bisa melakukan innovation or transformation di hal-hal yang lebih penting untuk sustainability, seperti alternative fuel, alternative materials, atau produk-produk kita lebih green produk. Jadi kalau ada market sudah ke arah sana, kita sudah lebih ready, dan waktu kita ke market, kita bisa jual value propositions dengan reason to believe dan evidences yang bisa bisa menjual menopang apa yang kita menjual. Jadi tadi seperti yang tadi Pak Toto bilang tentang yang value proposition, value selling, itu saya juga setuju sekali, karena itu kalau enggak ya kita hanya berputar dengan harga. Harga tidak added value to us. So begitu kira-kira Pak Toto. Sebelum nanti Mas John gantian men-challenge Mas Toto, saya boleh wrap up sedikit dan ada pertanyaan tambahan ya. Jadi prinsipnya memang ini menarik. Kita tuh tadi yang di belief dari Mas John adalah sebenarnya orang tuh udah tahu masalah, ingin berubah, cuma they don't know how. Jadi penting banget gaul, tanda kutip ya, networking dengan belajar dari negara lain. Kalau gampangnya adalah mungkin begini, kalau saya pinjam dari brain science-nya, punya concern, tapi memorinya belum cukup. Dan justru dengan keuntungan dari global company dan multinational company adalah punya banyak resource dari berbagai negara, teman-teman di negara lain yang bisa untuk menambah memori itu sehingga menjadi ide, gitu ya, menjadi ide dari ternyata di sana bisa begini, kenapa di sini enggak? Yang tadinya mungkin tidak terpikirkan mereka, kira-kira gitu ya. Tapi kalau karena dua-duanya menyebut coaching, ini saya boleh challenge sedikit ya. Sebentar, boleh nambah satu dulu. Boleh. Itu tidak harus dari negara lain. Cuma bisa juga tetap satu negara, tapi industri yang lain. Cuma bagaimana kita lihatnya, bagaimana kita bisa adopt di industri kita.
Oke. Jadi dari negara lain, or bahkan dari industri lain, lalu diadopsi. Oh, persis seperti ketika Mas Dion dari Coca-Cola kemudian masuk ke Dari semen, FMCG apa yang ada di kita FMCG bawa ditaruh di industri semen ya. di industri building materials, tapi kita Iya. harus bisa memilah mana dan apa saja yang kita bisa adopsi, dan rate Mm-mm. of change-nya atau rate of things yang kita mau template itu juga harus kita sesuaikan gitu. Tidak mungkin 100% karena di sana seperti sudah FMCG level, untuk komersial let's say sudah PhD level lah, professor level. Kita Mm-mm. waktu masuk let's say di industri building materials mungkin kalau untuk maturity level dari segi komersial gitu atau logistiknya supply chain itu levelnya mungkin baru SMP. Nggak mungkin Mm-mm. kita jejelin langsung semua the whole thing gitu. Mungkin ya makanya tadi in phases. Phase one apa Mm-mm. dulu, depending on seperti Phases saya and contoh yang stages. seperti Pak Toto tadi bilang juga adalah dilihat dari kebutuhan pain points-nya di mana yang paling penting. Jadi kita bisa balance it out di situ. Iya, another outlook atau katakanlah insight dari other industries itu ternyata bisa menarik ya, menjadi bahan transformasi bagi industri yang lain, kira-kira gitu ya. Balik lagi tadi mungkin satu aja kepada dua-duanya nih. Emang kenapa perlu coaching atau emangnya kalau transformasi nggak pakai coaching bedanya di mana gitu? Oke. Oh, kalau saya itu Seru. berarti karena kita bisa ada ya tadi kan ada project team lah, PMO, ada kita Mm-mm. dari tim manajemen untuk ke push drive kan. Tapi untuk ensure implementation yang mencapai excellence atau level yang kita Oke. inginkan, itu perlu coaching. Nah, I tidak see. hanya seperti introduction, training, dah Mm-mm. pikirnya akan lari sendiri. Tidak akan bisa. Nah, menurut I see. pengalaman dan tidak hanya di satu industri, tapi berbagai industri dan across Asia, at least pengalaman saya juga mungkin di negara-negara juga banyak, itu adalah coaching penting dan itu coaching itu belajar dari coaching juga seperti dari saya kan belajar coaching juga dari Bu Lira kan, itu adalah banyak yang nggak ngerti antara mentoring, coaching, consulting, training itu Hmm. mereka Mm-mm. belum banyak yang belum tahu loh Bu Lira. Bukan Even hanya di across Indonesia, Asia ya? across Even across Asia Asia. I sampai see. sampai so what actually since 2 years ago I roll out across Asia gitu Hmm. coaching. Nah, jadi India, Bangladesh, Malaysia, Thailand sampai Hong Kong, Southern China, tuh ada coaching karena dan mereka banyak mikirnya, oh so that's how you do coaching. I thought what I've been doing is coaching. Actually, it's all about mentoring. Mentoring. Iya, iya, iya. Dan Dan coaching itu perlu untuk sustain hmm, di the impact the of transformation. execution of the Hmm. transformation to the Oke. excellence level that you want. Karena kalau nggak seperti juga kita kan bapak-bapak dan ibu tahu kalau atlet, oke, kita levelnya dulu apa dulu ke pon dulu lah si game session. Iya, 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 Lalu ke iya. Olimpiade gitu sebagai ultimate sebagai end state-nya ya. Tapi itu perlu Mhm. coaching kan dan Iya, latihan terus. Dan oke. itu menurut saya sangat penting dan saya setuju juga tadi Pak Toto bilang kalau yang cross function mentoring juga penting karena itu juga menurut pengalaman ada uncovering potentials atau things on the blind spot dari orang tersebut yang dibawa oleh Mhm. dari mungkin senior atau dari direktur apa dari apa namanya dari fungsi lain. Nah itu sangat berguna menurut pengalaman Vertikal saya. maupun horizontal antar unit ya. Mas Oto ada yang mau tambahkan? Ya, menambahkan mungkin dari yang Pak Dion tadi sampaikan juga terkait dengan pengalaman untuk networking ya. Jadi di perusahaan itu kan sebenarnya ada di berbagai macam negara, tapi kalau saya tanya satu-satu, kamu partnernya di supply chain di negara lain siapa? Kamu produksi punya partner nggak untuk belajar di negara lain? Nah ternyata nggak punya gitu. Wah, ini kan unused resources yang bisa kita utilize gitu. Nah, kalau kita pelajari lagi, tentunya dengan metode coaching bisa ya. Ternyata mereka tuh nggak pede gitu untuk kontak proactively temennya satu perusahaan ya, satu grup yang ada di Jerman atau di Swedia atau di apa. Artinya kan kita secara dalam transformasi ini harus ada satu skill yang kita develop nih. Misalnya keberanian untuk ngomong, keberanian untuk membangun
networking, keberanian untuk pokoknya proaktif lah. Kalau nggak dijawab juga ya nggak apa-apa gitu ya kan. Never never ask, never know gitu ya. Kamu tanya, kamu kan kita kan produksinya sama produknya. Kalau kamu tanya orang yang ada di Jerman atau di Malaysia, mungkin mereka pernah punya pengalaman yang sama. Solusinya udah ada. Cuman kita nggak pernah nanya aja gitu. Nah, jadi networking memang sebagai salah satu, apalagi di perusahaan yang multinasional ya, harusnya mereka punya counterpart. Makanya saya waktu itu tanya, oke, dalam waktu sekian kamu harus membangun networking nih. Akhirnya networking itu terbangun dan itu kan membantu kita ketika ada masalah, telepon dulu aja, kamu pernah punya masalah ini nggak? Oh, ya, ini jawabannya gitu. Daripada nyari sendiri, berhari-hari, berminggu-minggu nggak selesai-selesai juga, padahal jawabannya ada di dunia ini gitu. Padahal ngobrol Benar, aja, kira-kira gitu ya, Ngobrol ngobrol aja, iya. aja benar. gitu, as a matter of conversation. So having Ya. conversation itu men-trigger banyak ide dan Betul. juga Pak transformasi kan, ternyata. ya, Pak kan belum kenal, ya kenalan gitu. Pak, ini ya nggak apa-apa gitu kan. Satu Iya, perusahaan bilang iya aja benar. saya dari SKF Indonesia, saya butuh ini, kamu bisa bantu nggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa gitu kan. Tinggal Jadi nyari bahkan orang lain perlu lagi di coaching gitu. bukan Ya, bukan tadi Mas Dion udah canggih banget udah sampai betul-betul eksekusi sampai excellence dari transformasi gitu. Ini bahkan kadang-kala keberanian untuk betul. memulai dan berpikir sesuatunya Ah, jangan tapi itu perlu benar sih, karena memang gali itu dulu. sebagian dari kerjaan saya sekarang. Jadi untuk Hmm. sebagai bridge, Iya, ada dari berbagai country di Asia dan berbridge juga ke global, ya. Baik. gitu. Nah, Transformation hub ya, transformation ya. hub. Banyak Kalau kita untuk perusahaannya transfer ya, knowledge. tidak semua perusahaan multinasional, makanya ada Iya. metode kedua yang saya terapkan juga. Kamu punya counterpart nggak di perusahaan ini gitu? Wah, kan nggak kenal Pak. Ya, tapi kan kamu supply chain, kita mirip-mirip lah sama mereka gitu. Coba kamu tanyakan mereka ada kendala apa gitu. Nah itu cross industry juga kadang-kadang tidak hanya membantu perusahaan ya, sebenarnya bisa membantu karir mereka juga gitu. Kan ada Iya. benefit yang dirasakan oleh karyawannya. Oh saya harus mengontak perusahaan ini untuk ya networking, nanya dan sebagainya. Saya punya teman baru, saya punya knowledge baru, saya punya network baru, dan perusahaan kita juga terbantu. Oh, kita ada masalah di elektronik misalnya. Oh ya, saya juga. Tapi kayaknya kalau lewat perusahaan ini logistiknya lebih cepat gitu kan. Nah, informasi seperti itu kan kadang-kadang tidak Iya. terasa gitu. Iya, Nah, iya, iya. makanya saya bilang, oke lah, kamu cari teman kemana, nanti kita visiting factory apa ceritanya gitu kan, padahal membangun network gitu ya. Kemudian untuk yang muda-muda tadi Iya. kembali ke HR, talent management. Nah, talent muda ini kadang-kadang malu-malu juga untuk membangun jaringan gitu. Iya. Makanya waktu itu dibuat satu inisiatif baru yang namanya saya lupa lagi out, tapi ada namanya. Saya gabungkan tuh ada teman saya juga eksternal gitu ya, yang bisa nggak bikin platform ini? Ceritanya apa? Ya sharing aja gitu. Jadi dari kita, dari perusahaan kita SKF, sama ternyata dia dapat koneksi juga, ada yang dari Google, ada yang dari apa gitu. Semua dalam satu platform dan mereka saling sharing, saling tukar menukar informasi sehingga wah ternyata kalau di perusahaan ini begini Pak gitu. Bisa nggak kita terapkan gitu. Nah itu membantu Ya, kita melakukan transformasi. Apapun itu bentuknya, makanya transformasinya mungkin tidak terasa transformasi ya, lebih ke Pak ini kalau sama dia cuma ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Tapi kan unconsciously dia menangkap sesuatu kan yang ya kemungkinan diterapkan Iya. di perusahaan gitu. Jadi salah satu kunci transformasi itu open mind and open network. Kira-kira gitu ya. ya, benar. Itu seperti contohnya kita buat di sales, kita di industri semen tidak ada SFA gitu, tidak ada DMS sistem. So karena kalau di sini kebetulan lebih prefer buat sendiri, tapi nggak tahu, nggak Iya. punya what's good look like, bentuknya seperti apa, binatang apa nggak tahu. So kebetulan kita jadi using our network, belajar nih dari MNC apa FMCG friends that I have, so the team like ke sana belajar, ngikutin, belajar, atau kita undang-undang yang apa namanya SFA providers, lalu kita belajar buat sendiri. So we build it from scratch, dan tidak hanya nanti udah sampai sekarang udah sampai ke untuk control tower, untuk juga untuk logistik contohnya sampai. Nah itu belajar karena menggunakan network kita, dan kita
transformasinya itu adalah dari segi sistem. Sehingga semuanya karena kita punya sistem yang bisa membuat kita visible terhadap operasional sehari-hari hari-hari untuk sales umpamanya, dari tidak punya data tentang distributor operation sampai data retailers kita tidak buta. Sekarang kita punya semua data sampai outlet level, sampai operational sales kita tahu semua. Jadi itu tidak bisa kita tidak hanya rely kepada kata-kata orang-orang lama, tapi berdasarkan fakta semua, karena semuanya kita bisa track. Itu salah satu contoh transformation yang membuat kita bisa tahu what's going on in the market dan bisa reaktif, bukan hanya reaktif, bisa proaktif untuk Bisa proaktif, antisipatif bahkan gitu ya. Jadi ya memang informasi dari manusia yang lain, artinya dari global atau dari industri lain, tapi juga dari data ya. Ya, big Apalagi udah data ada sekarang AI, memang benar-benar, big apalagi dengan data. bantu AI, it's to Mm-mm. bukan for the future now, big Iya, data dan iya. AI. Nah, ini menarik. Tadi ceritanya ini kebetulan baik Mas Otto maupun Mas Dian adalah dari multinationals dengan background puluhan tahun juga di multinational, di mana punya privilege, yaitu punya global counterpart kan, bisa belajar dari company yang sama di negara yang lain, atau juga bisa belajar juga dari across industri juga gitu. Nah, itu yang terjadi pada swasta. Ini kebetulan yang hadir ini juga ada loh dari para petinggi apa namanya ASN. Ini saya invite boleh Pak Tri. Monggo Pak Tri Widodo ini dari LAN. Dari LAN itu adalah kepala sekolahnya ini nih aparatur sipil negara. Kalau silakan monggo. Jadi sebenarnya saya malah menyimak saja sebenarnya karena kami belum banyak terlibat dalam hal-hal seperti ini. Nanti setelah ini insya Allah kita tindak lanjuti dengan pembicaraan yang mungkin lebih teknis ya Mbak Lira ya. Siap, Jadi boleh, boleh. kami Tapi belajar dulu, menariknya menyerap gini, dulu. boleh, monggo, monggo. Tapi mau nanya gini lah, gampangnya. Apa yang sudah terjadi di swasta, apalagi multinasional, kalau seandainya di dalam aparatur sipil negara itu ingin melakukan proses transformasi ya, betul kan ya? Iya. Kira-kira lesson learn apa sih yang bisa Mas Toto dan Mas Zia tularkan kepada Pak Tri dan teman-teman di ASN seluruh Indonesia? Karena beliau memegang seluruh Indonesia nih, dari kementerian sampai level Pemda, ini di beliau semua ini. Nah, itu yang kami tunggu. Jadi sektor publik ini kan memang sangat antusias juga untuk melakukan transformasi. Tapi kalau dilihat indikator-indikatornya kan transformasinya lebih banyak ternyata internal dan kurang berdampak ya. Kalau kita lihat misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, daya saing itu masih relatif rendah, tidak signifikan peningkatannya, sehingga kalau disebut sudah berhasil melakukan transformasi ya agak sulit. Paling transformasinya hanya lebih kepada pembelajaran secara internal, perbaikan bisnis proses itu juga internal begitu. Tapi kita ingin transformasi yang lebih memberi dampak terhadap publik begitu, terhadap masyarakat. Nah, pengalaman swasta dalam melakukan transformasi saya kira menjadi sangat penting bagi kami untuk bisa belajar dan menyerap. Begitu Mbak Lira. Makasih Pak Tri. Mas Soto dan Mas Dian mungkin ada yang ingin di-share kalau seandainya ada sesuatu lesson learn dari proses transformasi bisnis ke dalam transformasi birokrasi di sektor publik, silakan. Ya, mungkin ini hanya diskusi ya, karena Silakan. saya yakin teman-teman yang di ASN juga sudah banyak ya mencoba melakukan transformasi dan seperti saat ini sudah jauh lebih banyak perbaikan yang bisa kita lihat juga. Jadi yang menurut saya terpenting itu adalah dalam transformasi itu apapun bisnisnya, apapun organisasinya adalah purpose ya. Jadi ketika seorang ASN mengenal purpose-nya, oke, saya bekerja di misalnya Departemen Pertanian gitu ya, atau Kementerian Pertanian, berarti kan ingin meningkatkan kesejahteraan petani, ingin meningkatkan produktivitas pertanian dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang harus dirubah dari situ tuh gitu ya? Apakah melalui mekanisasi pertanian? Kalau mekanisasi pertanian berarti kan membutuhkan alat ya. Kalau membutuhkan alat, pasti petaninya atau siapapun itu yang menjalankannya perlu skill gitu. Ya kan, kalau perlu skill berarti harus ada training, ya kan?
Kalau training aja mungkin nggak cukup, karena apa? Ya bisa aja orangnya udah bisa, tapi males-malesan gitu. Nah, berarti kan ada attitude mindset yang harus dibangun juga gitu. Nah, menurut saya sih turunannya seperti itu kalau pengalaman dari saya. Kalau misalnya mungkin selain itu ya pengalaman saya ikut di Kementerian Perindustrian juga gitu. Kita cukup banyak membantu perusahaan dalam industri 4.0 ya. Jadi waktu itu saya banyak memberikan ya masukan juga bagaimana perusahaan bisa bertransformasi digital dengan teknologi industri 4.0 gitu. Nah, salah satunya teknologi, proses, dan people gitu. Nah, teknologi dan proses saja nggak cukup, people-nya nih yang kadang-kadang sangat sulit. Nah, ketika kita berbicara pada people, bicara lagi dengan budaya, dengan mindset, dengan keinginan untuk terus belajar. Karena teknologinya kan baru-baru. Jadi pengalaman saya itu sih di salah satunya di Kementerian Perindustrian cukup membantu banyak perusahaan untuk bertransformasi digital dengan teknologi industri 4.0 melalui perubahan teknologi, proses, dan juga people. Nah, ini satu paket waktu itu yang kita usulkan, termasuk akhirnya karena kita ada people, kita bahkan membuat namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional, khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan industri 4.0. Jadi di situ ada skill, ada attitude, ada apalah. Kalau SKKN itu komprehensif sih. Saya belajar juga dari situ. Ternyata apa yang kita lakukan di swasta itu tidak bisa ditransfer begitu saja gitu. Karena kalau kompetensi itu kan harus ada trainingnya, nanti ada LSP yang terkait, ada sertifikasi dan sebagainya ya. Jadi itu saya pernah belajar gitu, alhamdulillah dilibatkan gitu, dan akhirnya saya mengerti ternyata banyak aspek yang harus dilakukan. Tapi kembali lagi ke purpose tadi. Kalau industri 4.0 kan purpose-nya untuk competitiveness, kemudian productivity, mungkin supaya kita lebih maju dalam industri dan sebagainya. Nah, baru kita turunkan ke bawahnya, apakah itu mindset, apakah itu proses yang harus diperbaiki, teknologi yang harus diterapkan dan sebagainya. Menurut saya mungkin tergantung domainnya apa yang kita lakukan. Kalau purpose-nya jelas, saya kira udah mulai terlihat lah apa yang harus kita perbaiki. Mungkin itu Pak, kalau masukan dari saya. Silakan. Mas Jan ada bertambahkan sebelum kita akan tutup Iya. sore ini? Silakan. Kalau saya terus terang tidak ada pengalamannya seperti Pak Toto dengan ASN, tapi kurang lebih sama. Itu yang penting adalah dari instansi tersebut atau kementerian tersebut, apakah visi dan misinya dan purpose dan posture yang diinginkan oleh kementerian tersebut untuk mencapai visi misi tersebut. Itu penting sekali. Dan itu kalau boleh saya lihat ya, mungkin ini cuma observasi saya yang nggak begitu mengerti tentang di permukaan. Cuman itu sebisa mungkin adalah ada long term vision yang dipegang oleh kementerian tersebut yang memang jika itu memang core itu terus dijalankan dengan komitmen untuk sampai mencapai tujuannya gitu. Jangan yang saya mungkin berarti suka kayak setiap regime, setiap pimpinan akan berubah. Nah, itu tuh yang akan kehilangan nanti momentumnya dan berubah lagi baru lagi gitu. Nah, itu tuh yang satu belum selesai dan lagi. Nah, itu tuh yang membuat itu aduh. Kadang-kadang karena terus terang kalau kami mungkin pengalaman itu berhubungan dengan beberapa kementerian gitu ya. Nah, kita udah ngomong ini berbusa-busa sudah beberapa tahun, set berubah, orang timnya berubah, orang tujuan udah visi itunya misi udah berubah, mesti mulai dari nol lagi. Jadi aduh ini kayak berhubungan sama yang ada selektif demensia atau selektif amnesia. Itu yang berat. Jadinya apa yang kita sudah mungkin mestinya sudah kita sampai levelnya sudah mature, tapi balik lagi ke nol, mungkin harus balik. Nah, itu tuh yang mungkin saya bisa sarankan, sama mungkin bisa melakukan, kan sering ada studi banding, cek maturity level dari fungsi kementerian tersebut dibandingkan negara-negara yang setipe dengan kita itu apa. Dan sehingga kita bisa belajar
mana yang perlu kita tingkatkan sebagai prioritas dan belajar dari mereka. Itu seperti tadi yang seperti Pak Toto dan saya sering cerita adalah belajar dari network kita di luar negeri atau di industri lain. Nah ini mungkin belajar dengan negara-negara yang sebanding dengan kita untuk industri atau untuk yang fungsi yang sama. Bagaimana mereka addressing the issues. Oke. Itu. Baik, thank you banget Tania. Terima kasih Pak Tri. Ditodong dadakan, alhamdulillah dapat resep dari dua Makasih dari banyak Mbak orang yang luar Lira, Pak biasa. Toto, Pak Dion. Mudah-mudahan nanti ada Terima Terima kasih kesempatan banyak. kasih. lain untuk kami bisa lebih dalam berdiskusi dan menimba ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Siap, Monggo. terima kasih. Ini bagian dari studi banding juga nih, Mas Mas Toto. Ya kira-kira. Baik. Nah, sebelum kita tutup, silakan monggo dari Mas Toto dan Mas Dion. Apa mungkin apa ya? Ini terakhir ya. Kalimat terakhir lah, ibaratnya insight terakhir yang ingin disampaikan masing-masing tentang business transformation, silakan. Yang bisa menjadi insight yang mungkin belum sempat disebutkan bagi teman-teman semua. Apa yang ingin disampaikan Mungkin penutupnya, saya mulai. kira-kira? Jadi Ya. kalau menurut saya transformasi tentunya di setiap perusahaan organisasi berbeda-beda. Tapi yang penting itu menurut saya understanding the business purpose ya, supaya kita bisa melakukan transformasi yang tepat dan efektif dan juga bisa menghasilkan impact yang baik itu sesuai dengan business purpose kita dan juga langkah-langkah kedepannya yang harus kita lakukan sehingga target transformasi itu bisa tercapai dengan baik gitu. Dan transformasi kuncinya adalah orang. Jadi orang harus diutamakan dan harus menjadi bagian dari transformasi yang mendrive transformasi tersebut. Ya, thank you, Mas Dian. Oke, terima kasih. Kalau saya itu pertama kuncinya leadership, komitmen untuk mencapai end state atau purpose yang kita sudah set. Tapi juga komitmennya juga jangan kekeh hanya untuk end state itu, tapi juga bisa adaptability itu adalah penting, flexibility, adaptability penting untuk itu untuk melakukan transformasi dan grit, persistence, grit itu sangatlah penting dalam melakukan transformasi. Jangan takut kalau sebagai melakukan transformasi kita selalu dianggap remeh, disalahkan, atau dianggap sebagai yang mikir sendiri, balelo sendiri. Itu memang selalu sebagai transformasi itu memang selalu kita ada di suatu tempat yang dimana kita sering berbeda dari mayoritas. Dan itu perlu grit, persistence, resilience untuk menunjukkan kemampuan bahwa dengan ini kita bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk bukan hanya bagi perusahaan tapi juga untuk diri sendiri. Itu balik ke purpose yang tadi Pak Tok bilang, bukan hanya perusahaan tapi purpose untuk bagi diri kita sendiri, bahwa kita untuk melakukan ini untuk bukan hanya perusahaan tapi untuk kita sendiri juga. Itu sih Oke, dari baik. saya. Thank you Mas Dian. Sebenarnya saya juga masih banyak pertanyaan. Saya yakin dari teman-teman semua yang hari ini masih banyak banget pertanyaannya gitu ya. Misalnya saja nih, tapi tidak untuk dijawab ya. Ini untuk kita merenung aja. Tadi sempat dikatakan bahwa perusahaan harus adaptif, harus agile, tapi kemudian proses transformasinya juga ternyata very structured. Nah, itu kan menjadi suatu paradoks-paradoks yang belum sempat kita gali nih sekarang, kira-kira begitu. Tapi kalau boleh menyimpulkan sebagai penutup di episode yang sekarang ini ya, biasanya business transformation terkait dengan transformasi di proses, teknologi, sistem, betul ya? Tapi menariknya dari diskusi kita 1,5 jam ini ternyata saya boleh menyingkat menjadi 4P nih yang ternyata menjadi critical. Satu adalah purpose, starting with why kata Simon Sinek, kira-kira gitu ya. Yang kedua adalah tadi Mas Jam menyebutnya posture, di mana itu bagaimana sih leadership-nya, bagaimana kita mencapai ke long term visions dan juga menjalankan missions. Dan yang ketiga, kuncinya yang tekankan berkali-kali oleh Mas Sato adalah people at people, di mana itu ada 4 hal, kalau saya boleh gabungkan dari people ini, mindset shift, betul ya, culture, capacity, karena perlu development maupun coaching tadi itu, network,
ya, sehingga saling belajar, keep learning dari industri ataupun dari negara lain, and grit, passion and perseverance gitu ya dari people itu. Dan kemudian yang keempat adalah tidak lupa setiap innovator, setiap apa ya, driver dari transformation itu membutuhkan partner. Dan karena kunci di people, maka partner yang paling kritikal adalah human capital or HR sebagai critical business partner dalam proses transformasi. Betul ya? Itu semoga rangkumannya benar ini ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Kalau bagi Coach Lira teman-teman yang semua. merangkum, oke lah. Pakai backtracking ya, kita recap ya. Pursue people, apa purpose, pursue people and partner. Semoga itu menjadi pembelajaran buat kita semua, specifically dari case study di Indosemen dan Heidelberg Asia, juga case study di SKF Indonesia pada 2 unit yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak partisipasinya Mas Oto dan Mas Dion. Insya Allah nanti kita akan silaturahim untuk bisa memberikan apa cendera matanya. Terima kasih juga kepada semua partisipan. Kita stop dulu, kita akan buka kamera dulu untuk foto bersama. Boleh ya, silakan. Foto bersama dulu. Mohon maaf ini kalau acara offline rame-rame maju ke depan ya. Kalau acara online kita akan buka kamera semua, silakan. Boleh ditampilkan seluruhnya tim yang di belakang layar, kita akan foto bersama. Silakan diberikan aba-abanya dari tim. Oke, Ya. baik Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan nanti ditunggu maksimal 2 minggu dari sekarang. Anda akan mendapatkan written case study dari rangkuman kita hari ini khusus buat yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Thank semuanya. you. Terima kasih yang hadir. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Mas Toto. Thank you. Terima kasih juga teman-teman di Fanaya. Thank you. Makasih Mbak Lira, Pak Toto, Oke, Pak Mas Dion. Pak Tri.